Assalamualaikum anak-anak ustazah, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan untuk mencoba membahas kisi-kisi penugasan akhir kimia kelas 11. Untuk tugas akhir kimia kali ini ustazah kasihkan 7 soal yang semuanya keluar dari materi-materi yang sudah kita pelajari selama 1 semester, baik itu pembelajaran di dalam kelas maupun pembelajaran secara online. Di bagian pertama kita akan ketemu dengan 3 teori asam basa. Kemarin kita sudah bahas sama-sama bahwa teori asam basa terdiri dari teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Teori Arrhenius mendefinisikan asam dan basa berdasarkan ada tidaknya ion H+ dan ion OH- di dalam air. Sedangkan teori Bronsted-Lowry mendefinisikan asam dan basa berdasarkan perpindahan protonnya. Sedangkan Lewis mendefinisikan asam dan basa berdasarkan perpindahan pasangan elektronnya. Setelah memahami definisi dari asam dan basa, maka kita diharapkan dapat mendeteksi bahan-bahan di sekitar kita apakah dia termasuk ke dalam suatu asam atau basa. Untuk mendeteksinya, kita menggunakan indikator. Indikator sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah indikator alami, indikator universal, kertas lakmus, indikator buatan, serta pH meter. Indikator alami dapat terbuat dari beberapa tumbuhan yang memiliki warna, kemudian ketika dia dicampurkan dengan asam dan basa akan menghasilkan warna yang berbeda. Sama halnya dengan indikator alami, indikator buatan juga akan menghasilkan warna yang berbeda pada saat mereka bertemu dengan asam atau basa. Hanya saja indikator buatan ini biasanya terbuat dari bahan-bahan yang disediakan oleh pabrik. Target selanjutnya yaitu kita bisa menentukan pH asam dan basa. Untuk asam dan basa kuat, nilai pH-nya bergantung kepada molaritas asam dan basa dan juga seberapa banyak ion H+ dan ion OH- atau yang biasa kita sebut sebagai valensi asam dan valensi basa. Pada larutan yang akan kita ukur berapa nilai pH-nya. Sedangkan untuk asam dan basa lemah, kekuatan pH-nya tergantung pada tetapan ionisasi asam atau tetapan ionisasi basa dengan molaritas asam dan basanya. Materi selanjutnya yang akan diuji yaitu tentang penggaraman atau hidrolisis. Nah, untuk hidrolisis, kemarin kita sudah mempelajari bahwa garam itu akan terbentuk ketika suatu asam dan suatu basa dicampurkan. Sifat garam sendiri akan bergantung pada kekuatan asam dan basa penyusunnya. Jika garam itu berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka garam akan bersifat netral. Garam dapat bersifat asam ketika dia dibentuk dari asam kuat dan basa lemah. Dan selanjutnya garam juga dapat bersifat basa ketika terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Sedangkan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, dia bisa bersifat asam, basa maupun netral tergantung pada jumlah atau harga tetapan ionisasi asam dan ionisasi basa pembentuknya. Jika tetapan ionisasi asam lebih besar, maka akan menghasilkan garam yang bersifat asam. Namun apabila tetapan ionisasi basa yang lebih besar, maka akan menyebabkan garam bersifat basa. Sedangkan jika tetapan asam sama besar dengan tetapan basa, maka garam yang dihasilkan akan bersifat netral. Setelah mengetahui sifat dari larutan garam yang dihasilkan oleh campuran asam dan basa, maka kita dapat menentukan rumus yang akan kita pakai untuk menentukan pH suatu larutan garam.
Nilai pH larutan garam sendiri tergantung pada tetapan ionisasi air, tetapan basa lemah, atau tetapan asam lemah, serta konsentrasi kation atau anion suatu garam. Sedangkan untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, kekuatan pH-nya hanya tergantung pada tetapan ionisasi air, tetapan basa lemah, serta tetapan asam lemahnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang hidrolisis, maka selanjutnya kita akan bertemu dengan yang namanya larutan penyangga. Larutan penyangga, seperti yang dulu kita pernah bicarakan, adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya ketika dia diencerkan, ditambahkan sedikit asam, ataupun ditambahkan sedikit basa. Larutan penyangga terdiri dari penyangga asam dan penyangga basa. Larutan penyangga asam dapat terbentuk dari percampuran antara asam lemah dengan basa kuat atau asam lemah dengan garam konjugasinya. Sedangkan penyangga basa terbentuk dari basa lemah dan asam kuat atau basa lemah dengan garam konjugasinya. Terkadang kita bingung menentukan rumus yang akan kita pakai untuk menyelesaikan suatu soal. Apakah rumus dari larutan penyangga atau rumus dari hidrolisis? Hal ini bisa terjadi karena larutan yang dicampurkan sama-sama berasal dari asam dan basa. Solusinya adalah ketika kita bertemu campuran antara asam dan basa kemudian diminta mencari pH-nya, maka yang harus kita cek pertama adalah jumlah mol dari asam dan basa yang direaksikan. Apabila setelah direaksikan mol asam dan mol basa tidak menghasilkan sisa, maka kita menggunakan rumus hidrolisis. Namun apabila setelah direaksikan ternyata ada sisa asam lemah atau basa lemah, maka kita menggunakan pH larutan penyangga. Terakhir yang kemarin sama-sama kita pelajari adalah tentang bagaimana cara kita menghadapi situasi seperti sekarang. Beberapa waktu yang lalu, Ustazah meminta kalian untuk membuat laporan sederhana tentang bagaimana cara membuat hand sanitizer berdasarkan apa yang sudah distandarkan oleh WHO. Semoga semua masih ingat tentang apa saja yang menjadi bahan utamanya, kemudian apa kegunaan dari masing-masing bahan tersebut. Nah, anak-anak Ustazah, masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Maka ketika kalian ingin masa depan kalian cerah, ketika kalian ingin masa depan kalian sukses, ketika kalian ingin tugas akhir ini bisa kalian lewati dengan baik, maka mulai sekaranglah kalian harus mempersiapkannya, bukan nanti menunggu ketika ujian itu sudah ada di depan mata. Ustazah harap ini bisa merefresh kembali apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester di kelas 11. Dan tentunya ini hanya sebagian kecil saja dari apa yang sudah kita pelajari. Untuk materi yang lebih lengkap, silakan anak-anak Ustazah kembali membuka bukunya, kembali membuka laporannya, dan ketika ada yang masih tidak dimengerti, boleh kita diskusikan sama-sama. Terakhir, semoga semuanya dimudahkan dalam menghadapi tugas akhirnya, dalam menyelesaikan tugas akhirnya, dan semoga kita dapat segera berkumpul lagi di kelas untuk belajar bersama-sama kembali. Jangan lupa terus belajar dan berdoa. Ustazah akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.